مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak sekalian, kita lanjutkan bab yang ke 30 ya. Ya, 30. Babu maja'a fi ikhtiyaril buq'ah litafni. Jadi bab tentang hal yang menjelaskan memilih tempat untuk pemakaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau Abu Hurairah berkata, telah diutus malakul maut untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'a saqahu fa faqa'a ainahu. Jadi ketika malakul maut sudah sampai ke Musa, maka Musa itu menyolok gitu ya, menunjukkan tangannya ke malakul maut, fa faqa'a ainuhu, maka kemudian matanya itu menjadi buta. Faraja ila rabbihi, maka kemudian malakul maut ini kembali kepada Rabb-nya. Faqal arsaltani ila abdin la yuridul maut. Arsaltani, engkau telah mengutus saya, wahai Allah, kepada seorang hamba yang dia itu tidak mau mati. Qala, berkata Abu Hurairah nih, rawinya berarti Faradallahu Faradallahu alaihi ainahu. Kemudian Allah mengembalikan matanya, mata dari malakul maut. Nanti akan banyak penjelasan tentang ini. Wa qala irji ilaihi wa qul lahu. Kamu sekarang kembali ke Musa dan berkata kepadanya, yad'u yadahu ala matni jildithu. Ya, supaya mengatakan suatu ungkapan, dia meletakkan tangannya di atas kulit sapi. Walahu bima ghattat yaduhu bi kulli sya'ratin sanatan. Maka baginya dengan apa yang ditutupi oleh tangannya di dalam rambut, setiap rambut yang ditutupi oleh tangannya itu akan menambah 1 tahun. Qala, kemudian dia berkata, ay rabbi sumama. Wahai Tuhanku, kemudian bagaimana? Qala, dia berkata, summal maut, kemudian datang kematian. Qala fal'an,
Maka kalau begitu sekarang saja. Tadi Nabi Musa tadinya menolak begitu tadi ya, dengan menolak mata malaikat maut. Sekarang bilang ya udah sekarang saja. Fasa'alallahu ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyatan fi hajarin. Maka dia meminta kepada Allah agar mendekatkan dari bumi yang suci dengan satu lemparan batu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ini mengomentari kisah dari malaikat maut dengan itu tadi ada dua. Using space jauh dulu. Lau kunta sama la ra'aitukum qabrahu ila janibit tariq inda Lagi. kuburannya di samping jalan di dekat tempat yang merah. Nama tempat ya. Ini satu apa namanya, potongan kisah. Baik, kita lanjutkan. Ini masih terkait dengan hadis tadi ini ya. Kan ini barusan ini hadis nih dari Abu Hurairah ya. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayat dan di dalam riwayat yang lain qala Abu Hurairah berkata, "Ja'a malakul maut ila Musa alaihissalam." Malaikat maut itu datang ke Nabi Musa, faqala lahu, dan malakul maut berkata kepada Nabi Musa, "Ajib rabbaka." Penuhilah Tuhanmu. Ola berkata rawi, falatama Musa ainal maliki faqa'aha. Jadi kemudian latoma itu mukul ya, mukul. Nabi Musa mukul. Kalau tadi menggunakan kata-kata sokka, sekarang latoma. Jadi ya dia asalnya memukul itu memukul yang di kepala, nempeleng itu biasanya pakai latoma. Jadi Musa memukul atau menusuk mata malaikat maut, fafaqaha, maka kemudian menjadikan buta matanya. Wata karonahu dan sejenis. Jadi ini apa riwayat yang lain begitu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna nabiyya wa nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha. Fa inni asfa'u liman mata biha." Jadi kata Rasul, barang siapa yang bisa meninggal di Madinah, kota Madinah, di Madinatul Munawwarah, silakan meninggal di sana. Karena saya, Rasulullah ya, akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Sahahu Abu Muhammad Abdul Haq. Hadis ini, kalau perawinya itu Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Wa warada, dan terdapat, artinya disebutkan gitu, anna Umar radhiyallahu anhu kana yaqul. Kalau tadi Rasulullah, kalau sekarang Umar. Umar dulu pernah berdoa. Doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi baladi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya Umar. Allahumma ya Allah, urzuqni, berilah saya rizki syahadatan fi sabili, supaya bisa mati syahid memperjuangkan agamamu, wa wafatan fi baladi nabiyyika, dan meninggal di negeri nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dalam bab tentang keutamaan kota Madinah. Makanya Sa'd Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid qad ahida an yuhmala min al-aqiq ila al-baqiq maqbarat al-Madinah fayadfanuha biha. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id, kalau yang pertama Sa'ad, yang kedua Sa'id bin Zaid, sudah pernah berjanji supaya dibawa dari kota Aqiq, dari tempat Aqiq, tempat ilal Baqi, ke tempat Baqi, itu Maqbaratil Madinah, kuburan kota Madinah namanya Baqi. Fayudfanu biha, fayudfana biha. Jadi dulu pernah meminta nanti kalau meninggal supaya dibawa ke Baqi dan dikuburkan di sana. Fayudfana biha, dikubur keduanya di sana. Wa dzalika wallahu a'lam li fadli alamuhu hunak. Alimuhu hunak. Jadi yang demikian walau a'lam ya. Tidak tahu kenapa, tapi dia sebenarnya akan menjelaskan, tapi karena yang tahu persis itu hanya Allah. Ya. Kenapa kok mereka seperti itu, ingin dikubur di Madinah? Ya karena mereka tahu apa yang ada di sana, keutamaan di sana. Kemudian oleh pengarang buku ini ditulis, fa inna fadlal madinati ghairu mankurin wala majhulin. Jadi sesungguhnya keutamaan Madinah itu tidak ada yang mengingkari, tidak ada orang yang menolak. Wala majhulin, dan tidak majhul, ya. Orang banyak yang tahu. Walau lam yakun illa mujawaratas salihin wal fudala minasyuhada wa waduha la kafa. Seandainya di kota Madinah itu hanya ada, karena di kota Madinah itu berdampingan dengan orang-orang solih, orang-orang yang utama, para syuhada dan yang lainnya, lah cukup. Jadi umpamanya tidak ada keutamaan yang khusus tentang kota Madinah. Tapi kota Madinah itu kan tempatnya orang-orang solih. Nabi di situ, orang-orang utama, orang-orang para syuhada. Seandainya tidak ada keutamaan-keutamaan yang lain, maka cukuplah itu. Faslun. Nah ini sekarang pendapat para ulama bagaimana mengomentari apa yang sudah disebutkan di atas. Qala ulama'una rahmatullah alaihim, para ulama kita semoga rahmat Allah diberikan kepada mereka. Al-biqa'u la tuqaddisu ahadan wa la tutahhiruhu. Ini masuk ke soal akidah. Jadi masalah tempatnya itu sendiri itu la tuqaddisu ahadan, tidak bisa mensucikan, membuat suci orang, ya. Wala tutahhiruhu, dan tidak bisa membersihkan seseorang. Tempatnya itu sendiri. Wa innamal ladzi yuqaddisuhu min wadri dzunub wa tanasiya at-taubatun nasuh wal a'malis salihah. Jadi yang bisa membersihkan seseorang dari tumpukan dosa, kotoran-kotoran pada dirinya adalah at-taubatu an-nasuh, tobat yang nasuha, tobat yang sesungguhnya yang diikuti dengan amal-amal soleh. Amma innahu qad yata'alau bil buq'ah taqdisumma wa huwa imma amalul abdi fi amalan salihan du'ifa lahu bi syarafil buq'ah mudha'afan tukaffiru sayyid. Adapun hal-hal yang terkait dengan tempat, bagaimana tempat itu punya peran enggak, memberikan seseorang itu kelebihan kalau dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, menurut pendapat para ulama itu, maka dikatakan kalau seseorang sudah punya modal amal soleh di
di situ, jadi katakanlah dari babnya Madinah, dia sudah punya modal amal soleh. Nah, maka du'ifa lahu bi syarafil buq'ah. Ya. Amal soleh yang dia lakukan itu akan bisa dilipat gandakan karena kemuliaan tempat itu. Mudha'afatan tukaffiru sayyi'atihi. Dengan lipatan-lipatan yang bisa menghapus dosa-dosanya. Wa turajjihu mizanahu, dan bisa memberatkan timbangan amal baiknya, wa tudkhiluhul jannah, dan memasukkan kepadanya surga. Jadi sudah punya modal amal soleh. Wa kadzalika taqdisuhu idza ma ta'ala makna tatabbu' li sholih la inna tujibu taqdis ibtida'an. Jadi begitu juga ketika seseorang sudah meninggal, dia sudah punya amal soleh itu, jadi dia mengikuti amal solehnya. Keutamaan tempat itu harus mengikuti amal solehnya, bukan karena dari awal itu tempatnya itu sendiri yang mensucikan, bukan. Waqat ruwiya an Hisham ibn Urwah an Abi, telah diriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, qala, dia berkata, ma uhibbu an utfana bil baqi. Nah, ini lain lagi nih. Kalau tadi ada Sa'ad, ada Sa'id, ada Umar, ya, ingin sekali untuk meninggal di Madinah, kemudian dikubur di Baqi, gitu. Ini lain lagi. Hisham bin Urwah, diriwayatkan dari bapaknya, mengatakan, ma uhibbu an utfana bil baqi la an utfana fi ghairi ahabbu ilai. Bahkan saya, kata Hisham dari bapaknya tadi, bahkan saya itu lebih senang dimakamkan di tempat lain, ya, daripada di Baqi itu. Daripada dipakai. Apa alasannya? Jadi malah saya tidak senang untuk dimakamkan di Baqi. Seandainya saya dimakamkan di tempat lain, itu lebih senang bagi saya. Tsumma bayyana al-illah. Kemudian dia menjelaskan alasannya. Faqal, dia berkata, ini tidak terfikirkan bagi kita, ya, dari orang awam itu. Jadi kenapa tidak senang dikuburkan dipakai? Makhafata antum basyali aidamu rajulin soleh au nujawiru fajiron. Jadi saya itu khawatir kalau kemudian karena saya kemudian dibuat lubang, kemudian karena gara-gara dibuat lubang untuk saya itu, kemudian ada tulang-tulang rojul soleh yang kebongkar, gitu loh. Au nujawiru fajiron, atau bertentangan dengan orang-orang yang tidak baik. Wa hadza tastawi fihi sa'irul biqa. Nah, ini sebetulnya sama, ya. Sama di tempat-tempat yang lain. Maka fadalla ala anna dafna fil ardi muqaddasah laisa bil mujma' alaih. Jadi ini objektivitasnya sangat tinggi, ya. Jadi dari beberapa riwayat tadi menunjukkan bahwa dimakamkan, dikuburkan di tempat-tempat yang suci itu bukan sesuatu yang disepakati. Waqad yastahsil insan ayudfana fi mawdi'i qarabati wa ikhwani wa jiranihi la li fadlin wa la li tadarrujah. Kadang-kadang juga orang itu merasa lebih baik kalau dikuburkan di tempat kerabatnya, di tempat saudara-saudaranya, di tempat tetangga-tetangganya. Bukan karena tempat itu, dan bukan karena punya kelebihan satu dengan yang lain. Ya sekedar menganggap baik, lebih mantap, lebih senang keluarganya, ya, gitu, ya. Faslon, penjelasan pasal tentang
tadi hadis yang pertama kali kita sebutkan dalam bab ini. Dialog antara malakul maut dengan Nabi Musa. In qala qailun, kalau ada yang mengatakan, kaifa jaza li Musa alaihissalam an yuqaddima ala darbi malakil maut hatta faqa'a ainain. Jadi kalau ada yang mempertanyakan bagaimana mungkin ya, Nabi Musa itu melakukan sesuatu, yaitu dengan memukul malaikatul maut bahkan sampai matanya itu menjadi buta. Ini dibahas di sini. Kemudian di sini dijawab. Ada kemungkinan tentang lahat. Yang pertama, interpretasinya adalah bisa jadi yang dimaksud mata itu mata khayal, jadi imajinatif, tidak, bukan yang sebenarnya, bukan mata yang sebenarnya. Dan demikian, ketika pengarang buku ini menyampaikan pendapat yang pertama, dikomentari wahadzal qaulu batilun. Kalau ada yang pendapat seperti ini pendapat yang tidak bisa diterima. Kenapa? Li'annahu yu'addi ila anna ma yarahul anbiya min suwaril malaikah la haqiqata laha. Karena kalau itu khayalan, imajinatif, maka akan mengarah kepada suatu kesimpulan bahwa apa yang dilihat oleh para nabi tentang bentuk malaikat itu bukan senyatanya, ya, imajinatif juga. Maka ini tidak bisa diterima. Yang kedua, annaha kanat ainan maknawiyatan faqaha bil hujjah. Yang kedua, dia mata, memang mata, tapi bukan mata fisik, tapi mata maknawiyah. Kemudian istilah faqaha, menjadikan dia buta itu buta dengan dilakukan dengan hujjah, dengan argumentasi. Nah, ini dikomentari oleh pengarang buku ini, wahada majazun la haqiqatan. Kalau ini urusan majaz, biasa, bukan sebenarnya. Al-thalis, yang ketiga, innahu la ya'rifuhu wa dhannahu rajulan dakhala manzilahu bi ghairi izni. Jadi yang ketiga adalah bahwa Musa itu tidak tahu kalau itu malakul maut, dan dia sangka ya orang biasa masuk ke rumah tanpa izinnya. Kemudian masuk ke rumahnya tanpa izinnya, dan dirinya Nabi Musa yang dituju. Pada fa'anha, maka dia mempertahankan dirinya. Nah, ketika mempertahankan dirinya, yuridu nafsahu wa tafa'anha, dengan cara falatomahu, yang menunjuknya dan kemudian menjadikan matanya buta. Wa tajibul mudafa'a fi misli hadza bi kulli mumkin. Memang dalam hal seperti ini kan orang harus mempertahankan dirinya. Wa hadza wajhun hasan. Nah, kalau menurut pengarang buku ini komentarnya wa hadza wajhun hasan. Nah, argumennya baik-baik saja. Li'annahu haqiqatun fil ain was-shaq. Artinya perbuatan menunjuk matanya dan kemudian sampai buta itu memang senyatanya. Oleh Imam Abu Bakar bin Huzaimah, dikatakan oleh Imam Abu Bakar bin Huzaimah, illa annahu i'taradda bima fil hadis nafsihi. Tapi kalau pendapatnya itu jadi sudah disanjung tapi ya tetap dibantah. Illa annahu i'taradda bima fi hadis nafsihi, ya hadis itu sendiri tidak menerimanya. Imam Abu Bakar bin Huzaimah tidak mengambil hadis itu. Wa huwa anna malakal maut alaihi salam lamma raja'a ila Allah Ta'ala qala, yaitu bahwa malikul maut ketika kembali kepada Allah berfirman, dia mengatakan
Ya Rabbi, arsaltani ila 'abdin la yuridul maut, walau lam ya'rifu Musa lama sadara hadzal qaul. Jadi ketika malakul maut itu kembali ke Allah dan mengatakan, wahai Tuhanku, kau telah mengutus kepada saya seseorang yang tidak mau meninggal. Maka kalau Musa tidak tahu, dalam yang ketiga kan seperti itu. Musa tidak tahu kalau itu malakul maut. Kalau Musa tidak tahu, maka kata-kata ini tidak akan muncul dari malakul maut. Yang barusan itu yang dilaporkan ke Tuhannya, ke Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, anna Musa alaihissalam kana sari'al ghadabi wa sur'atu ghadabihi kanat sababan lisaqtihi malakal maut. Yang keempat ini, Nabi Musa itu memang orang yang cepat marah. Dan cepat marahnya itu menjadikan dia menusuk tangan matanya malakul maut. Ya. Jadi sebabnya karena Nabi Musa itu cepat marahnya. Ini dimengungkapkan oleh Ibnu Arabi di dalam Al-Ahkam. Komentarnya apa? Komentar dari pengarang ini, wahada fasik. Nah, ini nggak bisa diterima, dia rusak. Pendapat seperti ini sudah yang rusak. Kenapa? Di annal anbiya'a ma'sumuna ayyaqa minhum fititan mislu hadza fi ridha wal qadar. Karena semuanya para nabi itu maksum, dijaga, tidak mungkin dari awal dia sudah melakukan hal seperti ini dengan alasan marah, karena marah itu tidak sesuai dengan kemaksuman para nabi. Yang kelima, maqalahu Ibnu Mahdi rahimahullah, inna 'ainahul musta'arah dhahabat li ajli annahu ja'ala lahu ayatasawwara bima sya'a. Jadi pendapat yang kelima ini, jadi mata Musa, siapa tadi? Mata dari malakul maut yang dipinjamkan itu pergi, hilang gitu. Jadi dengan demikian dia menggambarkan apa yang dia mau. Jadi bukan matanya sendiri yang nyata. Maka Nabi Musa alaihissalam la tamau wa mutasawwir bi surati ghairihi. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu memukul tadi, dia dalam keadaan menggambarkan dengan bentuk bukan matanya malakul maut. Jadi yang dilihat bukan matanya malakul maut. Bidilalati annahu ra'a ba'da dzalika wa ma'ahu ainahu. Argumentasinya apa? Karena belakangan nanti malakul maut itu matanya dikembalikan. Berarti ketika dipukul itu bukan matanya malakul maut. Ini argumen. Yang keenam, ini komentarnya wa as-sahwa insyaallah, dan ini yang paling benar insyaallah. Wadalika, yang demikian itu adalah anna Musa alaihissalam, bahwa Musa alaihissalam kana indahu ma ukhbara nabiyuna alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu, di dalam diri Nabi Musa itu sudah ada pengetahuan, sudah diberitahu sebelumnya tentang apa? Bahwa innallaha ta'ala la yaqbidu ruhahu hatta yukhayyirahu. Yang sudah ada pada diri Nabi itu, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ruhnya sampai dia itu diberi pilihan. Ini ada hadisnya, hadis Bukhari ya. Diberi pilihan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Nah, falamma ja'ahul malakul maut ala ghairil wajhi alladhi ulima badara bi syahamatihi wa quwwati nafsi ila adabi.
Jadi maka ketika malaikat maut itu datang kepadanya, tidak di dalam bentuk yang dia itu sudah diketahui, sudah diberitahu, maka dengan segala kekuatannya itu dia segera merespon. Jadi, tidak menganggap itu malakul maut. Aneh ini. Ya kan? Masa langsung dicabut. Padahal dia sudah tahu kalau Nabi itu diberi pilihan. Kalau tahu faqafat ainahu imtihanan. Ini apa yang dilakukan oleh Musa itu sebagai tes gitu. Tes. Benar nggak malakul maut atau bukan ini? Idlam yusarrah lahu bitahyir. Karena waktu malakul maut datang kepadanya itu tidak ada memberikan opsi, tidak ada memberikan pilihan. Ini menurut pengarang buku ini yang paling benar. Wa mimma yadullu ala syahadi hadza, untuk menunjukkan argumentasinya bahwa ini benar. Lamma raja'a ilaihi malakul maut fa khayyaru bainal haya wal maut. Ternyata setelah malakul maut kembali kepadanya, maka pada saat itu tidak langsung dicabut nyawanya, tapi memberikan pilihan. Nah, pilih mati atau pilih hidup. Dan ternyata Nabi Musa ikhtarul maut wastaslama. Jadi ketika itu Nabi Musa milih meninggal dan menyerah. Wallahu bi ghaibi a'lam wa ahkam. Nah, walaupun pengarang ini sudah berusaha mencari pendapat yang menurut dia paling benar dan telah mengumpulkan berbagai argumentasi, tapi kayaknya kan masalah gaib. Maka dia katakan wallahu bi ghaibihi a'lamu wa ahkam. Allah itu lebih mengetahui dan lebih menguasai tentang hal-hal yang gaib. Wa dzakara Ibnu Arabi fi Qabasi bi makna walhamdulillah. Baik, ini bab yang ke-30. Kita beralih ke bab 31. Bab 31 ini tentang babun yahtaru atau yahtaru lil mayyiti qaumun salihun yakunu ma'ah. Jadi bab tentang dipilihkan atau dipilihkan kepada orang yang sudah meninggal itu orang-orang yang soleh yang dia supaya bersama dengan mereka. Masih terkait dengan kuburan ya. Mau dikubur di mana ini? Apa di tempat kuburan orang-orang soleh atau biasa atau bagaimana? Itulah asal dari pertanyaan. Fasal tentang penjelasan ini. Qala ulama berkata ulama-ulama kita, wa yustahabbu laka rahimakallah an taqsuda bi mayyitika kuburas salihin wa madafina ahlil khair fatadfanahu ma'ahum. Jadi kata ulama ini disunahkan bagi kau rahimakallah untuk menyengaja dengan mayitmu itu diarahkan kuburas salihin, ke kuburan orang-orang yang saleh. Wa madafina ahlil khair, dan tempat-tempat dimakamkannya orang-orang kaya. Fatatfanuhu, maka kau memakamkannya, memakan mayit itu mau bersama mereka. Wa tanzilahu bi izaihim, jadi supaya ditempatkan ya searah dengannya, berdampingan searah gitu. Wataskunahu fi jiwarihim, jadi supaya menempatkan mayitmu tadi itu fi jiwarihim, ya berdampingan dengan mereka yaitu orang-orang solih, orang-orang kebaikan. Apa tujuannya? Tabarrukan fihi, untuk supaya mendapatkan keberkahan dari mereka, wa tawassulan,
ilallahi azza wa jalla dan sebagai tawasul ya, perantara kepada Allah tentang kedekatan dengan mereka. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa antajtaniba bi quburo man siwahum. Jadi supaya dijauhkan mayitmu itu kuburan-kuburan orang-orang selain mereka. Kalau tadi orang-orang yang soleh berarti orang-orang yang tak soleh. Miman yukhafu at-ta'adzi bi mujawaratihim. Jadi orang-orang yang dikhawatirkan itu akan terganggu dengan berdekatan, berdampingan, istilah orang itu bertetangga dengan mereka. Wa ta'allum bi musyahadati halihi, dan merasakan sakit dengan menyaksikan keadaan orang-orang tadi, orang-orang yang bukan orang-orang soleh tadi. Ya memang alam itu kan ada alamnya sendiri, ya. Berbeda dengan alam di dunia dan berbeda dengan alam sebelumnya, berbeda dengan setelahnya. Tapi begitulah bahwa di sini dijelaskan kedekatan di dalam hubungan itu akan bisa berpengaruh. Yurwa anna imra'atan tufinat bi Qurtubah. Ya, diriwayatkan ada seorang perempuan telah dimakamkan di suatu tempat namanya Qurtubah. Ada Allah. Fa'atat ahlaha fi naum, maka si perempuan itu datang kepada keluarganya di dalam waktu tidur. Artinya orang yang hidup ini bermimpi ketemu dengan. Wajalat ta'tibuhum wa tashfuhum wa taqul. Maka di dalam mimpi itu perempuan itu mencela, menyayangkan gitu mereka dan mengadu kepada mereka, wa taqul, dan berkata, ma wajadtum an tadfanuni illa farnil jir. Ma wajadtum, apa yang kalian temukan, an tadfanuni, ketika kau mengubur kami, illa farnil jir. Jadi kecuali ke tungku kapur gitu. Jadi ini maksudnya orang yang dikubur ini dikubur dekat tungku kapur. Kemudian ini dalam mimpi ya, dalam mimpi. Kemudian falam asbahu, ketika datang pagi-pagi, nadharu, mereka melihat sana kemari. Falam yaru fi dzalikal mauti kullahu wala bi qalbi farji. Dan ketika dilihat-lihat dari tempat itu, semuanya sudah dilihat-lihat, tidak yang jauh, tidak yang pendek, tidak ada di sana farnujir itu, tungku kapur itu nggak ada. Fabahatsu, maka kemudian mereka mencari, wasa'alu an man kana madfunan bi izaiha, dan mencari menanya tentang orang-orang yang dikubur di arah itu. Sekarang sana kemarin siapa di antara yang dikubur ini, yang begini. Ketika sudah tanya-tanya, fawajjahuhu rajulan sayyafan kana libni Amir wa qabruhu ila qabriha. Kemudian orang-orang itu mengarahkan kepada, di situ ada bukan seseorang sayyafan, orang yang selalu menghunuskan pedang, orang kejam ya. Karena libni Umar, yang dulu ada pada Ibnu Umar dan budaknya ya. Jadi kubur orang tadi dengan kubur ini dekat. Kuburnya orang perempuan tadi berdekatan dengan kuburnya rajulan sayyafan tadi. Maka setelah diketahui seperti itu, fa akhrajuha min jiwarihi. Maka akhirnya mayat perempuan itu dikeluarkan dari berdekatan dengan
kubur tadi orang-orang yang selalu mengurus bid'ah. Kemudian wa akhraju min jiwari. Dzakar hadza Muhammad fi kitab yang lain. Ini kecuali disebutkan di kitab ini juga disebutkan di dalam kitab lain yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdul Haq yang sering dikutip juga di sini, yaitu di dalam kitab namanya Al-Aqibah. Wa an Arabiyyin annahu qala li waladihi. Diriwayatkan dari seorang Badui yang dia berkata kepada anaknya. Ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepadamu? Qala, dia berkata, ma darrani illa anni tufintu bi izai fulan wa kana fasiqan. Waqad rawwa'ani ma yu'adzabu bihi min anwa'il adab. Ini sudah meninggal ya. Tanya apa yang Allah melakukan apa kepadamu? Dan dia menjawab, tidak ada yang memberikan madarat kepada saya kecuali karena saya ini dimakamkan dekat si fulan. Sedangkan fulan itu adalah orang yang fasik. Sungguh telah menjadikan saya ketakutan, ngeri. Merasa ngeri sekali apa yang disiksakan kepada orang itu dengan berbagai macam siksaan di dalam. Jadi menurut telah ini ketika seseorang dikubur dekat orang lain yang orang lain itu adalah orang fasik dan setiap kali disiksa itu akan berpengaruh. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Bapak sekalian, segera kita cukupkan sekian kali ini. Kita sampai kepada bab 31. Insya Allah akan kita lanjutkan bab 32 tentang bicaranya orang-orang yang dalam kubur. Jadi mulai kita diletakkan. Bulan itu juga bicaranya kita yang manusia ini itu tidak benar. Demikian, mari kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.